Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Skarkinasi, kelas 12 IPS 2, absen 7 dari SMAN 53 Jakarta. Shalom, perkenalkan nama saya Mira Alexandra Kepi dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafat Liviansyah dari kelas 12 IPS 2. Pengertian modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju. Dampak positif modernisasi yang pertama yaitu memperkuat integrasi bangsa. Salah satu ciri masyarakat modern yaitu terbuka akan segala perubahan dan pengalaman yang ada. Maka dari itu, komunikasi antar masyarakat itu pun pasti akan lebih lancar. Mereka bertukar pikiran atau segala macam karena sifat keterbukaan mereka itu. Maka dari itu, hubungan antar masyarakat pun semakin erat sehingga dapat memupuk integrasi supaya semakin kuat. Dampak modernisasi pada kemajuan industri. Banyak sekali pengaruh modernisasi pada industri. Bahkan, industri sendiri merupakan dampak dari adanya modernisasi. Contoh yang paling nyata dari modernisasi terhadap industri adalah semakin canggihnya teknologi yang digunakan. Modernisasi memunculkan ide dan gagasan untuk memperbaharui peralatan dan benda-benda untuk keuntungan manusia. Sebagai contoh, dahulu pekerja pabrik rokok harus melinting tembakau satu persatu. Sekarang, muncullah mesin pelinting rokok sehingga tidak merepotkan para pekerja sekaligus menghemat waktu. Lalu, proses pemerahan susu sapi. Sebelum adanya mesin pemerah, para peternak harus memerah sendiri dengan tangan. Setelah tercipta mesin pemerah, peternak cukup memasang mesin tersebut dan menunggu hingga botol terisi penuh. Satu contoh lagi, mesin penggiling kopi. Sebelum tercipta mesin penggiling, orang-orang harus menumbuk kopi dahulu dalam waktu lama. Sejak ada mesin penggiling, waktu yang diperlukan menjadi semakin singkat. Kemudian, ada penyerapan tenaga kerja. Akibat modernisasi, kegiatan perindustrian semakin mudah dan cepat. Banyak industri yang membutuhkan limpahan tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran. Dampak lain modernisasi pada kemajuan industri adalah meningkatnya jumlah barang produksi. Karena alat yang semakin modern, tenaga kerja yang banyak, dan waktu yang singkat, barang hasil produksi pun naik pesat. Dampak positif modernisasi yang ketiga, ada kemajuan di bidang transportasi. Saat ini, masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan harga, dan ketepatan waktu. Semua bidang transportasi mulai dari kendaraan bermotor seperti bus, taksi, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut, saat ini berlomba-lomba mengembangkan dan menambah fasilitas-fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat. Dampak positif modernisasi yang terakhir adalah kemajuan di bidang iptek. Kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka, seperti masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga, membuat mereka yakin bahwa dengan iptek akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup lainnya. Di samping itu, adanya kemajuan iptek akan menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin mempelajari lebih lanjut, dan kemudian turut menciptakan hal baru yang lainnya. Inilah yang dimiliki manusia-manusia modern saat ini dalam menyikapi kemajuan, di mana kemajuan iptek dan juga perubahan disikapi sebagai hal positif yang dapat mengembangkan diri mereka. Peningkatan teknologi dirasakan akan menopang banyak kehidupan, seperti sistem pendidikan, sistem perekonomian, dan lain sebagainya. Dengan teknologi yang baru seperti fasilitas internet,
dapat dimanfaatkan dalam menunjang pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Misalnya kemudahan mengakses informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara cepat. Dampak negatif modernisasi, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah kesenjangan yang sebuah keadaan ketimpangan penghasilan oleh penghasilan kaum atas dan penghasilan kaum bawah. Adanya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini berkaitan dengan strategi pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi sejak masa Orde Baru hingga sekarang. Kesenjangan sosial merupakan sesuatu yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah yang butuh perhatian yang lebih. Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Contoh kesenjangan sosial, koruptor yang memakan uang rakyat hingga miliaran rupiah hanya ditahan selama 3 tahun, sedangkan orang yang maling ayam dan maling sendal dapat ditahan hingga belasan tahun. Contoh kesenjangan ekonomi ada tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah suatu negara, yang dimana misalkan kota Jakarta dibangun lebih cepat dibandingkan kota Papua yang berada di ujung. Terima kasih. Dampak negatif modernisasi yang kedua adalah munculnya tindakan kriminalitas. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi. Tindakan kriminal ini dilakukan dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih yang dapat kita temukan. Mulai dari membunuh, mencuri, merampok, memperkosa, korupsi, melakukan pembobolan bank menggunakan jaringan internet, pencucian uang, hingga membobol dokumen negara, merupakan sebagian kecil kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus modernisasi yang melanda. Bahkan, perkembangan di sisi lain, media hiburan, media massa atau media sosial lain, turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Dampak negatif dari modernisasi yang ketiga adalah kenakalan remaja. Dampak negatif dari kenakalan remaja ini adalah terjadinya kerusakan DNA, juga ketentraman dari masyarakat. Misalnya saja ada anak-anak sekelompok remaja yang selalu meresahkan warga dengan mereka tawuran, mencuri, merampok, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga masyarakat pun akan sangat terganggu dengan kelakuan mereka. Dampak negatif modernisasi, pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan alam akibat modernisasi dapat juga disebabkan oleh industrialisasi. Industri, sekalipun yang ramah lingkungan, pasti menyebabkan pencemaran. Contohnya, Sungai Pekalongan yang tercemar limbah batik. Pencemaran ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi. Padahal, pembuatan batik tidak memerlukan zat kimia dan limbah sebanyak pabrik pada umumnya. Namun, usaha untuk mencapai target penjualan dan kondisi di bawah tekanan terkadang menyebabkan industri-industri tersebut mengambil jalan pintas. Selain itu, ada pencemaran akibat asap kendaraan. Pencemaran lingkungan ini adalah akibat dari semakin berkembangnya transportasi. Transportasi zaman dahulu memang tidak mencemari lingkungan, namun waktu untuk menempuh perjalanan akan semakin lama. Contoh yang terakhir, pencemaran udara akibat asap pabrik. Selain kendaraan, pabrik juga mampu mencemari udara. Sesuai dengan yang dikabarkan di TV, lingkungan manapun di dunia ini yang dekat dengan perindustrian pasti langitnya kelabu. Sedangkan ketika corona menyebar dan harus bekerja dari rumah, industri yang tutup cukup membuat langit kembali cerah.